Sebelumnya, kalian subscribe dulu channel ini agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel kami. Kesempurnaan kecantikan Ken Dedes, tak ada yang menyamainya, maka jatuh cinta Ken Arok, tetapi tak tahu apa yang akan diperbuatnya. Setelah Tunggul Ametung pulang dari bercengkrama itu, Ken Arok memberitahu kepada Yang Loh Gawe, Bapak dan Hyang, katanya ada seorang perempuan bercahaya rahasianya. Tanda perempuan yang bagaimanakah demikian itu? Tanda baik atau buruk itu? Dang Hyang Loh Gawe bertanya, siapakah dia itu, nak? Kata Ken Arok, Bapak, hamba melihat rahasia seorang perempuan. Jika ada perempuan yang demikian, kata Dayang Loh Gawe, perempuan itu namanya Nariswari. Ia adalah perempuan yang paling utama, nak. Meskipun orang berdosa, jika mampu memperistrinya, ia akan menjadi maharaja. Ken Arok diam. Akhirnya ia berkata, Bapak, Dang Hyang, perempuan yang bercahaya rahasianya itu ialah istri sang awuku Tumapel. Jika demikian, aku akan membunuh sang awuku dan memperistri merebut istrinya. Sang awuku pasti mati di tanganku jika Bapak mengizinkanku. Dang Hyang, ya tentu matilah Tunggul Ametung olehmu, anakku. Hanya saja aku tak pantas memberimu izin, karena itu bukan tindakan seorang pendeta. Batasnya adalah kehendakmu sendiri. Kata Ken Arok, jika demikian Bapak, hamba memohon diri kepada Bapak. Sang Brahmana menjawab, akan kemanakah engkau, anakku? Ken Arok menjawab, hamba akan pergi ke Karuman. Ada seorang penjudi bernama Bango Suparan yang mengaku anak kepada hamba. Ia sangat menyayangi hamba. Dialah yang akan hamba mintai pertimbangan. Mungkin ia akan menyetujui, kata Dayang Loh Gawe. Baiklah, jika demikian anakku, engkau jangan terlalu lama tinggal di Karuman. Kata Ken Arok, apakah perlunya hamba berlama-lama di sana? Ken Arok pergi dari Tumapel. Ketika ia datang di Karuman, ia bertemu dengan Bango Samparan. Engkau ini keluar dari mana? Lama engkau tidak datang kepadaku. Seperti dalam mimpi saja aku bertemu denganmu. Lama betul engkau ini pergi. Ken Arok menjawab, hamba berada di Tumapel, Bapak, menghamba pada sang awuku. Adapun sebabnya hamba datang kepada Bapak adalah seorang istri awuku turun dari kereta, tersikap rahasianya nampak bercahaya oleh hamba. Ada seorang Brahmana yang baru saja datang di Jawa bernama Dayang Loh Gawe yang mengaku anak kepada hamba. Ketika hamba bertanya kepada apakah nama seorang perempuan yang bercahaya rahasianya itu, kata sang Brahmana, itu yang disebut seorang perempuan Ardaneswari. Sungguh baik tanda itu, karena siapa saja yang memperistrinya akan dapat menjadi maharaja. Bapak Bango hamba ingin menjadi raja. Tunggul Ametung akan hamba bunuh, istrinya akan hamba ambil.
agar Ananda menjadi raja, hamba meminta persetujuan Bapak Dahyang. Kata Dang Hyang Arok, anakku, tidak dapat seorang Brahmana memberi persetujuan kepada orang yang mengambil istri orang lain. Adapun batasnya kehendakmu sendiri. Itulah sebabnya hamba pergi ke Bapak Bango untuk meminta izin kepada Bapak. Sang awuku akan hamba bunuh dengan rahasia. Tentu awuku mati oleh hamba. Menjawablah Bango Samparan, baiklah kalau demikian. Aku memberimu izin bahwa engkau akan menusukku keris kepada Tunggul Ametung dan mengambil istrinya itu. Namun hanya saja Arok, awuku itu sakti, mungkin tidak akan dapat terluka jika engkau tusuk dengan keris yang kurang bertuah. Aku mempunyai teman seorang pandai keris di Lulubang bernama Empu Gandring. Keris buatannya dikenal bertuah, tak ada orang sakti yang meragukan kemampuan keris buatannya. Tak perlu 2 kali jika ditusukkan. Hendaknya engkau menyuruh membuat keris kepadanya. Jika keris itu sudah selesai, dengan itulah kehendaknya engkau membunuh Tunggul Ametung secara rahasia. Demikian pesan Bango Samparan kepada Ken Arok. Kata Ken Arok, hamba memohon diri Bapak, Ananda akan pergi ke Lulubang. Ia pergi dari Keruman lalu ke Lulumbang, bertemu dengan Gandring yang sedang bekerja di tempat membuat keris. Dan Arok datang lalu bertanya, tuankah barangkali yang bernama Gandring itu? Hendaknya hamba dibuatkan sebilah keris yang dapat selesai dalam waktu 5 bulan. Akan datang keperluan yang harus hamba lakukan. Kata Empu Gandring, jangan 5 bulan, itu kalau engkau menghendaki yang baik. Kira-kira setahun baru selesai, akan baik dan matang tampannya. Ken Arok berkata, nah biar bagaimana, mengasahnya hanya saja hendaknya selesai dalam waktu 5 bulan. Ken Arok pergi dari Lulumbang ke Tumapel dan bertemu dengan Dang Hyang Loh Gawe yang bertanya kepadanya, apakah sebabnya engkau lama di Karuman? Menjawablah Ken Arok, Bapak, hamba bersinggah di Lulumbang. Lamahlah Ken Arok di Tumapel itu. Sesudah genap 5 bulan, ia ingat dengan perjanjiannya bahwa ia menyuruh membuatkan keris kepada Empu Gandring. Pergilah ia ke Lulumbang, bertemu dengan Empu Gandring yang sedang mengasah dan membuat keris, memotong-motong baja pesanan Ken Arok. Kata Ken Arok, manakah pesanan hamba kepada Tuan Gandring? Empu Gandring menjawab, yang sedang aku asah ini Ananda Ken Arok. Ken Arok meminta keris pesanannya untuk dilihatnya. Katanya dengan agak marah, tak ada gunanya aku menyuruh kepada Tuan Gandring ini. Bukankah belum selesai diasah keris itu? Memang celaka, inikah rupanya yang Tuan kerjakan selama 5 bulan ini? Menjadi panas hati, Ken Arok akhirnya ditusukkan keris itu pada Empu Gandring.
lalu diletakkan pada lumbang batu tempat air asahan. Lumbang terbelah menjadi dua, ditekakkan pada landasan penempa. Penempa itu juga berbelah menjadi dua. Mbu Gandring berkata, "Hai Arok, kelak engkau akan mati oleh keris itu. Anak cucumu akan mati karena keris itu juga. 7 raja akan mati karena keris itu." Setelah berkata demikian,